Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa Sentuhan Kolbu SMP Islam Lajar 9 Kemang Pratama Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah dalam keadaan iman dan Islam yang kuat. Semoga Allah jaga, Allah pelihara iman dan Islam yang ada dalam hati kita. Sholawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita umat beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Sentuhan Kolbu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah alat komunikasi atau sarana komunikasi di mana kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban yang langsung turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara sama sekali. Di mana Allah undang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra wal Mi'raj dan berjumpa langsung dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Turunlah sebuah perintah kewajiban secara langsung, yaitu adalah sholat 5 waktu. Para pemirsa yang berbahagia, dari sini kita tahu bahwasannya sholat ini merupakan sebuah alat komunikasi di mana seorang hamba bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, dalam sholat kita harus betul-betul menghadirkan Allah, ihsan di dalam diri kita. Ka'annaka tarah fa illam takun tarah innahu yaraka. Seakan-akan engkau melihat Allah, sekalipun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah, kata beliau, qala, bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in qala abdu, jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam ayat pertama surat Al-Fatihah, di situ pada dasarnya sesungguhnya Allah menjawab apa yang kita pujikan kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allah, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau kita pahami, kita rasakan di mana kita betul-betul sedang berkomunikasi langsung dengan Tuhan kita. Di setiap ayat dalam surat Al-Fatihah, di sini, di dalam hadis ini, Allah menjawab semua apa yang kita pujikan, apa yang kita pinta. Di situ ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Para pemirsa yang berbahagia, di ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala, Allah menjawab, asta'alayya abdi, hambaku menyanjungku. Di ayat selanjutnya, Maliki yaumiddin. Qala, Allah pun menjawab lagi, majidani abdi, hambaku mengagungkanku. Masya Allah saudaraku,
Dan disinilah momen yang terpenting yang harus sama-sama kita ketahui, bahwasannya di kondisi membaca surat Al-Fatihah dalam kondisi berdiri pada saat itu adalah salah satu tempat di mana doa itu betul-betul mustajab. Waktu doa betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibuktikan. Saya teruskan ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini di sini yang paling penting. Apa jawab Allah? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Ini adalah komitmen antara aku dengan hambaku, di mana seorang hamba telah menjadikan semua aktivitas kehidupannya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Wali abdi ma sa'ala. Dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui hal ini, di sini adalah tempat di mana doa itu sangat mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membagi bacaan surat Al-Fatihah itu kedua bagian. Yang setiap apa yang kita ucapkan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terbukti dari kisah di mana Nabi Zakaria pada saat itu berdoa memohon kepada Tuhannya kalau dia belum memiliki keturunan. Dalam surat Al-Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahilah kepada kami keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mendengar segala doa. Di sini dibuktikan. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seketika ketika diucapkan doa itu, malaikat langsung menyeru kepada Zakaria, dan dia dalam kondisi berdiri di tempat sholatnya. Annallaha yubashshiruka bigulamin Annallaha yubashshiruka biyahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwa engkau akan memperoleh seorang keturunan yang bernama Yahya. Dan ini adalah kondisi di mana Nabi Zakaria berdoa dalam sholatnya dalam kondisi berdiri. Oleh sebab itu, kalau kita teruskan surat Al-Fatihah selanjutnya adalah kalimat doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang orang-orang kau ridhoi, bukan jalan orang yang kau murkai dan kau sesatkan. Masya Allah. Baik para pemirsa, sentuhan kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit.